Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam kisah misteri dan horor. Sekarang saya akan bercerita. Yang menjadi narasumber adalah saya sendiri. Saya pernah pergi ke suatu tempat, ya katakanlah saya merantau ke suatu tempat, yang mana tempat itu ada sebuah makam yang sudah lama banget. Mungkin makam itu sudah ada semenjak zaman Kerajaan Galuh Pakuan kalau tidak salah. Tahulah Galuh Pakuan itu daerah mana? Di sini ada suatu makam itu memang sebagian makam, tapi kesan makam itu seperti taman. Di tengah-tengah makam ada satu jalan yang menuju ke suatu kampung yang ada di belakang makam ini. Di makam ini juga ada sebuah area kosong, area kosong yang biasa buat main anak-anak laki-laki atau anak perempuan lah. Pokoknya di situ mereka melakukan, ada yang sepak bola atau sengaja hanya duduk-duduk aja di situ atau nongkrong aja di situ. Memang sih makamnya biasa lah kayak makam yang lainnya. Cuma di sini makam ini agak ada satu kelebihannya. Makam ini kayak taman gitu loh. Nah, untuk sekitaran penduduk sekitar situlah, makam itu kayak dijadikan taman bermain lah, terutama anak-anak dan remajanya. Sebenarnya di dalam makam ini ada satu misteri yang selama ini mungkin belum terjawab oleh sebagian orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya, sebuah makam yang katakanlah mengandung kutukan. Barang siapa yang akan menikah atau kawin bila melintas atau berjalan atau sengaja main ke makam itu, pasti tepat pada waktu hari H atau sebelum hari H, salah satu dari calon pasangan pengantin ini pasti meninggal, terutama yang calon pengantin prianya. Dan kebetulan salah satu korban dari keganasan atau dendam kesumat dari penghuni atau penunggu makam itu adalah orang yang sejak dari kecil saya kenal. Dia meninggal 3 hari sebelum diadakan akad nikah. Dia seorang anak muda berusia mungkin baru sekitaran 25 tahun, akan melakukan akad nikah dengan seorang gadis dari kampung, tapi rumahnya agak jauh lah. Keluarganya sudah menyebar undangan bahwa dia akan menikah pada hari ini dan bulan ini. Tapi ketika suatu hari dia itu main sepak bola di situ, 3 hari sebelum dia meninggal dia main. Dia mungkin lupa pantangan seorang pengantin daerah situ tidak boleh main di makam itu. Ternyata dia lupa. Dia main bersama
teman-temannya dan adiknya, yaitu main sepak bola yang ada di lapang yang ada di salah satu sudut di makam itu. Nah, selepas dia main sepak bola, dia mengeluh sakit perut. Dia merasa kayak perutnya itu kayak kram, tapi semakin hari semakin nyeri. 3 hari dia tidak bisa bangun, sampai akhirnya ajal pun menjemput dia. Itulah salah satu korban dari keganasan penunggu makam yang saya ceritakan ini. Karena kabar dia meninggal menjadi berita di kampung tempat saya merantau itu. Orang-orang pun menjadi gempar. Karena apa? Di pihak perempuannya sudah akan melangsungkan hajatan atau pesta pernikahan, dan itu besok. Namun malam ini pengantin prianya sudah meninggal. Bagaimana perasaan calon pengantin perempuannya? Pastilah sedih. Calon suaminya meninggal, mungkin karena dia melanggar pantangan ya untuk di daerah situ. Nah, karena sudah menjadi suatu kabar yang ya biasalah bagi penduduk situ, kalau ada orang yang mau menikah sengaja atau hanya sekedar melintas di tempat situ, pasti akan menjadi korban. Tapi anehnya gitu loh, sudah menjadi suatu kebiasaan. Orang-orang yang mau menikah tuh kadang seperti dibikin lupa bahwa dia pantangan nggak boleh lewat situ. Malah ada yang sengaja main ke situ, lewat melintas ke situ, dan sudah berapa orang saja yang menjadi korban dari keganasan penunggu makam ini. Dulu waktu saya masih di daerah situ, saya mengenal beberapa ustadz yang memiliki kelebihan. Saya dan saudara saya mengadakan kayak tawasulan lah, atau mengundang makhluk yang ada di situ. Benar, waktu kita sudah mengadakan tawasulan bersama itu, hadirlah seorang sosok yang mengaku dia sebagai seorang raden yang menjadi penghuni pertama daerah situ. Dia bercerita bahwa dia ada semenjak zaman Prabu Siliwangi masih hidup. Nah, berarti situ tahu dong yang saya ceritakan ini di daerah area mana. Nah, dia ngomong, dia cerita bahwasanya dia udah lama tinggal di sini, dan sampai sekarang dia yang jadi penjaga area sini. Sosok ya katakanlah sosok gaib yang mungkin bisa kita ajak komunikasi dan bisa bercerita tentang cerita atau sejarah daerah sini, daerah di mana saya pernah tinggal. Dia cerita bahwasanya dia sebagai penunggu atau pemilik dari daerah yang saya tinggalin ini, suatu daerah di sebuah kota besar ya di Jawa Barat, di daerah Jawa Barat.
Di situ dia ngomong atau cerita ke kita bahwasanya siapa sebenarnya yang menunggu area makam itu. Dia cerita bahwa yang menunggu area makam itu sebenarnya bukan cuma satu, tapi ada satu sosok yang merupakan dedemit yang dulunya manusia biasa atau manusia biasa lah, yang merasa sakit hati atas apa yang menimpa dia, dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dia. Dia seorang gadis atau katakanlah seorang putri yang lahir atau ada atau hidup pada zaman kerajaan Galuh Pakuan. Karena rasa sakit hatinya itu dia dendam sampai akhirnya dia bersumpah dia akan membunuh siapa saja calon pengantin yang melintas di daerah ini kalau dia menjadi makhluk atau menjadi demit. Karena apa? Dia akan melakukan tindakan yang katakanlah amat sangat jangan pernah dilakukan oleh siapapun, yaitu bunuh diri. Karena merasa sakit hati dan kecewa karena kekasihnya atau calon suaminya meninggal dengan tidak wajar atau katakanlah belum waktunya. Karena merasa sakit hati dan seolah-olah Tuhan itu tidak adil sama dia, dia melakukan tindakan yang saya katakan tadi jangan pernah dilakukan, yaitu bunuh diri. Sampai akhirnya rohnya menjadi roh gentayangan, menjadi roh pendendam, yang menjadi dedemit pendendam sampai saat ini. Roh perempuan ini yang menjadi momok bagi para calon pengantin yang sengaja melintas, lewat atau main di situ. Makhluk yang hadir di antara kita tadi bilang ke kita, nggak usah ngurusin dia itu konyol, dia itu tidak bisa menerima nasib dia. Harusnya dia menerima apa yang menjadi suratan takdir dia. Seseorang akan selamat dunia akhirat apabila bisa menerima apa yang Sang Hyang Widi berikan, baik itu nasib baik maupun nasib buruk. Kalau nasib itu bisa kita terima dengan baik, dengan lapang dada, niscaya Sang Hyang Widi tidak akan pernah membawa manusia ke alam yang tidak baik. Bila seseorang menerima takdirnya atau menerima nasibnya dan mengakui kesalahan atau dosa-dosanya, tidak akan pernah Sang Hyang Widi itu tidak memaafkan. Dia akan selalu memaafkan, baik manusia maupun makhluk-makhluk seperti dirinya. Itu pesan dia kepada kita semua. Nah, mengenai makam itu, memang apa yang dikatakan oleh Mal itu benar, bahwa penghuni makam itu bukan cuma perempuan yang sakit hati atau dendam itu tadi, tapi ada dedemit-dedemit lain yang sengaja tinggal dan menetap di situ sudah lama banget, bahkan mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Mengenai makam ini sudah menjadi satu sudah bukan hal aneh lah kalau ada orang yang menikah lewat situ tiba-tiba meninggal, laki-lakinya itu sudah biasa dari situ. Mungkin 11 tahun yang lalu kejadiannya saya bisa melihat secara jelas ya peristiwanya seperti apa.
mungkin sepeninggal saya di situ, saya kan pulang lagi ke kampung halaman saya, mungkin sudah ada kejadian-kejadian korban calon pengantin yang lain. Di situ itu bukan cuma perumahan yang dendam itu tadi ya, ada sesosok nenek di situ. Itu tuh kalau ada orang mau melahirkan, sebelum paraji atau dukun bayinya datang, dia itu kadang akan berubah wujud menyerupai paraji yang akan diundang oleh keluarga orang yang mau melahirkan ini. Dan itu pernah kejadian kok, waktu itu sekitar selepas Isya ya. Tetangga saya yang kampung depan katakanlah, karena saya tinggal di sebuah perumahan ya, perumahan, sedangkan yang akan melahirkan itu tinggal di perkampungan di depan perumahan tempat saya tinggal. Di situ ada seorang ibu-ibu, dia sudah punya 2 orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan dia saya kenal waktu itu untuk pertama kali ketika dia juga sama dengan teman atau anak yang saya kenal jadi korban dari tempat makam itu. Nah, ketika ibunya mau melahirkan, kan pada waktu itu kan dokter atau bidan jarang dipakai untuk orang-orang kampung. Biasanya dia akan mengundang paraji atau dukun bayi lah. Nah, waktu itu kejadian Isya, suaminya sedang mengundang paraji ke kampung sebelah, kampung atas kalau saya bilang. Nah, di kampung atas itulah ada dukun bayi yang biasa diundang oleh orang-orang kampung yang akan melahirkan. Ketika suaminya sedang mengundang dukun bayi itu, istrinya kan ada di dalam kamar sambil merintih-merintih kesakitan karena memang mau melahirkan. Tiba-tiba datang seorang nenek-nenek, tapi wajahnya ditutupi kerudung, kepala sampai wajah itu ketutupan kerudung gitu. Dia nanya, nih, kan biasa ya kalau manggil Ani gitu, Nini. Nah, nih, kumaha nih, nyeri nih, katanya gitu. Sakit nih, sakit, katanya. Antep atau diam, nggak usah berisik, katanya. Ntar juga bayimu sebentar lagi lahir, katanya gitu. Hah? Nih, sakit, katanya gitu. Udah, diam. Sambil tangan nenek-nenek itu memegang perutnya. Dan sambil dipijit-pijit perutnya, dia merasa agak baik. Setelah perutnya dipijit-pijit oleh si nenek-nenek ini. Nih, sakit nih. Ya, tahan. Nanti juga sebentar lagi bayinya lahir, katanya gitu. Namun, tiba-tiba di luar ya ada yang teriak. Panggil Neng, Neng, tah, parajinya datang, katanya gitu. Lah, itu kan suaminya. Lah, ini paraji, yang di luar paraji. Lalu ini siapa? Kata dia. Akhirnya, kalau di luar itu ada paraji, lalu yang di dalam siapa? Dia tengok ke kiri ke kanan, setiap sudut ia lihat. Ia panggil, Nek, Nek, Nek. Lalu dia bilang, Nek, Nek, Nenek kemana? Nenek di mana? Katanya gitu. Lalu masuklah seorang laki-laki saling memanggilnya, Neng, Neng, tuh para ngejinnya sudah datang, Neng. Hah? Kang, tadi di dalam juga ada paraji. Ah, masa? Iya, tadi udah ngelus-ngelus perutku. Neng, ini mak parajinya. Iya, Kang, tadi di sini sudah ada paraji. Ah,
Masa sih, men? Akang baru datang dari sini. Sejak saat itu, penduduk kampung situ sudah tidak asing lagi. Kalau mendengar ada orang ceritanya begini, didatangi makhluk begini begitu. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu ya cerita dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.